Jadi saya mau bahas semua soal cinta. Ya. Jadi tuh kalau teman-teman ya sadari tidak sadari, seberangan dari cinta itu kan takut. Ya, seberangnya. Padahal takut itu tuh cuma ilusi. Orang anxiety itu apa sih yang ditakutin? Coba diketik deh. Apa sih yang ditakutin orang anxiety? Mati kan? Betul gak? Benar ya? Mati. Padahal hidup mati di tangan Tuhan loh. Terus ngapain kamu takut? Berarti kan cuma ilusi. Betul gak? Ya. Dan mati itu pasti guys. Kamu gak perlu takut mati. Pasti itu. Hal yang pasti di dunia ini adalah cuma mati. Nah, terus kalau soal sehat, sakit, miskin, kaya, baik, buruk, benar, salah, itu kan di tangan kamu. Ya, kalau kamu takut miskin, ya itu di tangan kamu lah, tergantung usaha kamu. Jadi disadari kalau itu cuma ilusi. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas lebih detail sedikit tuh ya. Nggak dalam-dalam amat sih sebenarnya. Nah, setelah 4 tahun berbagi, hampir 4 tahun ya. Jadi sekarang kan apa nih, April mau ke Mei ya. Saya awal tuh Juni. Ya, jadi Juni ini nih 4 tahun nih dari 2022. Setelah hampir 4 tahun berbagi pengetahuan soal apa yang saya sadari, itu ada banyak hal yang saya temukan dalam perjalanan mengenal diri dan kehidupan yang sedang dijalani. Antara lain ya, ketakutan serta kemarahan hanyalah ilusi. Dan kebenaran sejatinya itu ternyata hanya soal cinta. Kenapa? Karena dengan cinta kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu lagi marah, apalagi cemas. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang masih hidup dalam ilusi ketakutan dan kemarahan, sehingga menarik emosi-emosi lainnya seperti tidak terima, cemas berlebih, kebingungan, bahkan sampai melakukan yang namanya pelarian. Ya. Jadi kalau teman-teman masih diliputi rasa takut, ya, artinya teman-teman masih mengalami yang namanya ilusi. Gitu. Halo Mbak Dewi. Ya, masih mengalami yang namanya ilusi. Nah, ilusi itu produk dari siapa? Pikiran. Ya, di saat kamu ke masa lalu, kamu kejebak dengan produk pikiran. Depresi, marah, menyesal. Tapi begitu kamu ke masa depan, takut, cemas. Itu ilusi semua ternyata. Ya. Dan orang tuh gak sadar. Sampai di titik dia melupakan yang namanya cinta. Gitu. Tukang roti on time ya, pasti lewat jam segini. Hebat. Padahal yang bisa
melarutkan ilusi hanya cinta. Karena kita nggak bisa guys, fokus di dua sisi itu nggak bisa. Kita harus fokus ke salah satu. Kalau nggak positif ya negatif, kalau nggak baik ya buruk, kalau nggak gelap ya terang. Ya, jadi semua kembali lagi ke pilihan masing-masing. Nah, alhasil jiwa mereka tidak bisa tenang pada saat mereka terjebak oleh ilusi-ilusi dari pikiran yang men-trigger emosi, ataupun sebaliknya, emosi yang ke-trigger, ilusinya dihadirkan. Ya. Jadi jiwanya itu nggak bisa tenang karena masih terbelenggu oleh ilusi-ilusi tersebut yang berujung ke hidup yang tidak membawa ke arah pertumbuhan atau evolusi jiwanya sendiri. Takut soal pengalaman masa lalu, ya. Takut soal yang namanya itu pengulangan, looping, trauma, ya. Padahal itu hanya ilusi. Kenapa? Karena pada saat hadir di sini saat ini sekarang, kamu selalu punya pilihan baru. Selalu. Ya. Di sini saat ini sekarang tuh kamu selalu punya pilihan baru. Mau jadi orang lemah itu pilihan, mau jadi orang kuat juga itu pilihanmu sendiri. Tapi kamu nggak bisa berada di kedua-duanya. Ya. Mau tenang, iya juga itu pilihan. Mau kamu yang namanya itu panik juga itu juga pilihan. Nah, selama ini tidak disadari untuk dilampaui. Jadi ilusi-ilusi itu tidak disadari untuk dilampaui. Maka hidupnya akan terus-menerus membuang waktu, energi, dan fokus serta perhatian ke hal-hal yang sifatnya destruktif atau kehancuran yang berpotensi ke peniadaan diri. Mohon maaf ya orang-orang bundir itu fokusnya ke hal-hal yang negatif guys. Jadi dia sedang mengkonsumsi negativity ke dirinya sendiri, disuntik. Merasa bersalah, tak berdaya, mental korban, ya. Sampai di ujung adalah merasa tiada makna. Thank you Mbak Yu, Mbak Tari. Ujungnya apa? Meaningless. Kalau udah meaningless, merasa terbuang dia, shame. Kena shame dia, merasa terbuang. Shame itu tuh titik terendah kalau di peta David R. Hawkins. Saya belajar peta ini nih mau 1 tahun loh. Ternyata ini ada di diri saya dan diri kita semua. Ya. Kalau kelamaan di dua ini nih, guilty feeling, merasa bersalah, dan juga merasa malu, merasa terbuang. Ini merasa terbuang, ini sebagai yang terbuang, ini sebagai yang tertuduh, terdakwa dia. Kalau apati, sebagai yang tak berdaya, tak punya kuasa, gitu. Ya. Jadi di posisi ini nih, ini ada posisi nih sebagai yang apa? Thank you. Nah, kalau kelamaan di bawah ini, kamu akan ujungnya adalah peniadaan diri atau kehancuran. Hati-hati guys. Hati-hati. Ya, hati-hati.
maunya udahlah, ciao gitu. Itulah kenapa pentingnya untuk belajar kesadaran, untuk menyadari soal siapa aku dan juga untuk apa aku hadir di sini. Kenapa? Karena saat dirimu mulai menggugat pola hidup yang menuju ke destruktif atau kehancuran, maka kamu akan mulai fokus membuka tabir ilusi-ilusi tersebut. Dan perlahan demi perlahan akan menemukan kebenaran, yaitu soal cinta. Thank you. Ya. Jadi itu hanya ilusi, guys. Ketakutan, kebingungan, ya, kecemasan itu hanya ilusi. Ilusi yang perlu dialami, tetapi perlu dilampaui. Ya. Ada orang tuh mau bundir tuh nggak bisa-bisa, guys. Kenapa? Karena itu bentuk cinta dari penciptanya. Enggak, lo belum saatnya gitu. Ya. Belum saatnya. Jadi nggak diizinin, nggak dapat restu dia. Jadi untuk mau cut aja, guys, ya. Aduh, kita butuh restu loh. Kayak kita tuh ngajuin cuti, guys, sama Tuhan. Tuhan, mau cuti dong. Tak dulu, nggak bisa loh. Lu mau kemana gitu? Bukan cuti lah, resign ya. Saking cintanya tuh, itu bentuk cinta kan sebenarnya kan. Ya, makanya pentingnya belajar kesadaran tuh karena apa? Ilusi baru, ilusi ketakutan, kecemasan, korban itu baru sebagian aja. Kamu belum mengalami, kamu belum menyadari kalau ada keutuhan di situ. Kenapa? Karena yang namanya sadar itu menyadari secara utuh. Ya, soal siapa kamu, soal apa yang kamu alamin, cara responmu. Oke. Banyak yang salah jalan mengira ilmu kesadaran itu untuk mencari kesaktian. Weh, sakti nggak tuh? Ya, saking saktinya, guys. Bisa jalan-jalan ke mimpinya orang gitu. Tapi itu dongeng ya, guys, dongeng. Saking saktinya kan tuh, bisa jalan-jalan ke mimpinya orang, guys. Bingung nggak? Ya, kalau 1-2 orang mah wajar ya. Coba di sini, ayo yang pernah ketemu di mimpi, coba kacung, ayo kita itu sama-sama. Aduh, kocak kan. Udah itu diketawain lagi kan, udah dimarahin di mimpi, diketawain, diomelin, bayangin, guys. Tapi dongeng ya, guys, dongeng malam. Ya, saking saktinya tuh. Kata orang dulu,
Ya bukan bukan orang sekarang lah, kata orang dulu gitu. Saking saktinya bisa main-main ke mimpinya orang. Aduh. Ya. Ya jangan tanya saya, tanyanya pas ketemu di mimpi dong. Masa ketemu sekarang nanya saya ngapain? Gian ketemu di mimpi nggak nanya, ya salah sendiri. Ya, nah. Jadi jangan salah ya, mengira ilmu kesadaran untuk mencari kesaktian, atau yang sekarang yang sedang tren adalah mengejar keberlimpahan. Wih, ini lagi ngetren ini guys, gila. Ya. Aslinya aja ya. Gampang itu mah. Ya. Nah sekarang kan lagi ngetren nih, betul nggak? Abundance, wede. Tarik. Cia. Ntar giliran tarik, giliran kamu meninggoy ya guys, saldonya 0 di atas. Kan lo udah tarik, lo gimana sih lo? Aduh, gimana ini? Gak cukup beli tiket gitu. Padahal sebenarnya guys, ilusi itu. Ya. Makanya di beberapa ayat suci itu sudah dijelaskan gitu. Apa yang kamu butuhkan tuh udah terpenuhi gitu loh. Pakai secukupnya aja. Yang penting lu cukup udah gitu loh. Kenapa? Karena kalau lu tarik, lu jadinya melekat di dunia ini gitu. Padahal kan kamu bukan aslinya di sini. Bukan dari sini gitu. Hati-hati loh. Malah kamu akan kejebak melekat dengan duniawi ini. Gitu. Ya itulah yang bikin orang tuh bisa nyangkut di pohon, ketawa-ketawa di pohon gitu kan. Kenapa? Naik nggak bisa, turun nggak mau gitu loh. Itu level kesadaran loh. Ya, nggak cukup amalannya guys. Beneran. Makanya kenapa kamu tuh disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan, ngumpulin amalan. Kenapa sih butuh amalan? Ya, karena butuh tiket untuk nyebrang guys. Ya. Jadi hati-hati. Orang-orang yang ngejar-ngejar beginian nih, itu sebenarnya takut miskin. Justru mental miskin. Nyonya Kunti, jangan panggil lah. Terdatang ke tempat kamu loh. Aduh. Ya. Padahal sakti yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa menaklukkan egomu sendiri. Nah, itu sakti, guys. Ya. Sakti itu baru namanya tuh. Sampai yang tersisa di hatimu hanyalah ketenangan dan rasa kasih sayang alias cinta kepada diri dan sesama.
Jadi hidupmu tuh bukan soal ngejar keduniawian, guys. Secukupnya aja gitu loh. Ya, itu sudah dibuktikan kok sama para leluhur kita. Hidupnya lebih panjang kok dari kita. Betul gak? Karena mereka tuh ngerti makna kata dari cukup tuh, ngerti mereka tuh. Cukup makan, cukup tidur, ya, nggak ada ketakutan, nggak ada ngoyo, nggak ada harus gini harus gitu. Lebih panjang kan umurnya? Iya, bisa sampai 100 tahun, bener. Lah kita, ya, bajunya lebih bagus, ya kan, gadgetnya lebih canggih, ya hidupnya cuma sampai 60. Gimana gak diketawain kamu? Ayo, gimana kamu gak diketawain? Berarti Koko kalau dikasih kebelimpan gak mau? Ya mau, tapi saya gak ngejar gitu loh. Saya tarik tuh kebelimpan itu dengan apa? Kepantasan diri. Gitu. Saya kalau mau ngejar keberlimpahan gampang, guys. Ya, gampang. Saya login aja, bawa ayat, ya, ditarik, diajak ke sini, diajak ke sono. Dapat duit gak? Dapat. Berlimpah gak? Oh, banget. Ayo. Tapi untuk apa gitu loh? Ya, kayak gini-gini kalau saya mau jual bisa. Ya, saya tinggal apa? Kasih gratis. Ya, kadang gratis aja, orang aja tuh nggak menyadari gitu. Kenapa? Karena kalau yang gratis itu dianggap biasa aja, jadi mesti yang bayar. Ya nggak apa-apalah. Karena waktu saya belajar Taoisme itu ada beberapa sila. Salah satunya adalah belajar untuk hidup cukup. Karena di Taoisme itu dia tidak membahas kehidupan di sini aja. Ya. Kan teman-teman kan kalau di Muslim tuh sadar ya, ada yang namanya sisi, ini kamu nih ya, kamu tuh punya sisi zohir dan sisi goib gitu. Kalau kamu keberlimpahan, fokusnya cuma ngurusin ini doang nih, sisi zohirnya aja nih. Ininya nggak diurus, guys. Harusnya seimbang, harusnya, ya, harusnya seimbang. Kenapa? Karena pada saat seimbang nanti, di saat zohirnya udah selesai, kamu di sininya bisa lancar, guys. Ya, kamu bisa lancar hidupnya, melanjutkan gitu. Ya, kan mau pulang kan? Kalau mau pulang mah bukan pakai baju zohir, guys. Kamu pakai baju yang goib kalau mau pulang nanti. Nah, tapi kalau kamu di sininya hanya ngejar ngurusin zohir, terus kamu kemelekatan dengan semua perolehan itu, ya, kamu nggak mau pergi loh. Kamu nggak mau pergi. Ya, makanya ada yang namanya itu jiwa-jiwa gentayangan tuh begitu. Kenapa begitu ini selesai? Pindah dia ke sini. Ini butuh nyebrang.
ada gerbang di sini. Tapi gerbang ini akan terbuka begitu sudah 40 hari. Ini dongeng ya. Kalau di hari ke-40 kamu nggak nyebrang, nyangkut kamu. Jadinya apa? Di atas pohon. Hihihihi. Tapi ini dongeng ya guys, dongeng ya. Aduh. Paling Kohen, aduh aku gimana nih Kohen? Lah, udah diajarin juga kamu ya. Kamu ya. Nyangkut seterusnya kok, berarti kalau nggak bisa. Kalau dia ada jodoh, ada karma baik, ketemu orang yang bantu dia nyebrangin, bisa. Ya. Karena ada orang memang potensinya, tugasnya memang nyebrangin, membantu menyeberangkan gitu loh. Tapi butuh jodoh ketemu sama orang itu. Ya, saya ketemu lah. Bahkan kakek saya sendiri tugasnya nyebrangin. Gitu loh. Ada ritualnya lah. Ya. Apa sih yang membantu dia bisa ini cahaya orang itu? Nurnya tuh yang nanti rasanya itu loh yang bisa bantu, karena dipinjemin rasa. Ini yang dimaksud doa. Ya sama lah, semua juga 40 hari. Ya, kenapa? Karena diberi waktu selama 40 hari untuk melepas, letting go, bener-bener letting go tuh. Bener-bener kamu tuh ikhlas, ridho, saya udah meninggal, udah selesai tugas, udah selesai saya tuh di dunia ini, dan sekarang saya perlu melanjutkan lagi. Ya. Aduh, gak pernah nonton drakor saya. Bukunya ada di agama, iya betul. Nah pada saat, makanya itu yang ditinggalkan juga, orang keluarga yang ditinggalkan juga harus ridho. Kalau enggak, ketarik terus dia. Aku nggak rela, aduh, aku nggak terima. Aku ditinggal, meninggal gini, nggak terima gitu. Wah, itu ketarik tuh, batinnya ketarik. Karena ada ikatan batin kan sebenarnya kan. Jadi antara kamu dengan orang tuh ada yang namanya ikatan batin. Ini misalnya keluarga kamu, ini misalnya pasangan kamu lah, ini kamu. Di saat dia udah selesai, dia ada ikatan batin ini, tali batin namanya. Ya, karena ikatan itu kuat, guys. Ikatan itu kuat. Di titik itu pun kamu harus belajar cinta loh. Ikhlas itu cinta, bentuk cinta gitu. Karena kamu tahu gini, kamu cinta sama dia dan kamu gak mau mempersulit prosesnya dia. Karena kamu cinta, kamu belajar menerima. Makanya semuanya soal cinta. Ya. Semua soal cinta, guys. Kalau ciri-ciri nyangkut itu apa? Ya di saat dia tuh nggak ridho, di saat dia tuh kemelekatan dengan hartanya, kemelekatan dengan keluarganya, kemelekatan dengan keduniawian gitu. Ya. Kenapa? Karena sifat
Sifat Sang Pencipta tuh yang paling nyata adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, guys. Kalau di Islam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu cinta semua itu. Ya, kalau udah ngomong cinta mah, aduh, itu udah layernya udah beda tuh, dalam. Nah, kalau para sufi itu membicarakan soal ini, soal cinta, tapi cintanya itu hanya dia dengan sang holik, dan dia menggambarkan itu dengan romantisme puitis, ya. Bagaimana cara menghapus karma buruk? Diterima, ya. Iya, kalau udah gak dimimpin udah, ya. Jangan dipikirin. Nggak bisa, iya betul, nggak bisa. Makanya kasihan nanti dia ngelendotin keluarga aja. Aduh, keluarganya tuh energinya kesirep terus. Pengen GERD sembuh, buang pikiran. Nggak buang pikiran, pikirannya dikontrol aja, ya. Ya kalau udah nggak mimpin mah udah kesirap. Iya kesirap. Karena apa? Karena kamu tuh kalau normal, energi kamu tuh harusnya ada yang, ada yin. Ini dingin, ini panas. Harusnya seimbang. Kalau manusia ya. Nah, kalau arwah itu hanya yin. Gitu. Kenapa? Nah, oke, saya nanya sekarang. Kalau orang meninggal, mayatnya dingin atau panas tubuhnya? Dingin. Kenapa? Karena dia nggak ada energi yang, makanya dia udah dianggap mati dia. Nah, makanya kalau yin, kalau arwahnya itu nempel, yang diserap adalah yangnya. Nah, ini orang sakit-sakitan nih, dia pasti sakit-sakitan tuh, ya. Kalau nggak diberesin, kalau nggak ininya dilepas, talinya ini dilepas, yangnya akan ditarik terus, dan dia akan sakit-sakitan terus tuh. Tapi bukan berarti jahat ya, karena sama-sama nggak sadar, gitu loh. Sama-sama nggak sadar. Ya, cara lepasinnya gimana? Iya niatin, dia yang harus niatin. Makanya dia harus ridho. Apakah perlu memaafkan? Ya, apakah perlu mengampuni? Ya. Dilepasin, gitu. Ya. Didoain gitu. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang kayak yang saya kenal ya, orang-orang yang bisa nyebrangin itu, dia minjemin rasa ini nih. Kamu mau saya seberangin? Ya udah, saya nanti ritual, saya pinjemin rasa ini
supaya nanti kamu bisa ikut nyebrang. Karena dia nggak punya raga, jadi dia nggak punya rasa tuh. Makanya raga ini guys, kenapa raga ini ada panasnya nih? Kenapa? Ayo. Karena ada percikan Tuhan di situ. Ada percikan Tuhan nih waktu dia ada percikan Tuhan gitu. Ini kan udah nggak ada nih, yang nyangkut itu nggak ada. Kenapa? Ruhnya itu udah percikannya itu udah balik. Makanya pada saat orang yang masih bisa mendoakan, dia menggunakan percikan ini nih, gitu loh, untuk membantu nyebrangin. Tapi itu orang tertentu ya, saya sih nggak belajar itu. Tapi kakek saya yang bisa. Saya diberi satu kesempatan lah untuk nyoba. Bisa sih, tapi ya kayaknya enggak deh. Aduh, ribet guys. Bukan saya nggak nyaman di situ ya gitu. Bukan takut sih, bukan, cuman gimana ya, nggak enjoy lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau bisa doang bukan ahlinya, ini akan terpengaruh guys. Ini paham nggak maksud saya? Ya, kalau ahlinya ininya pasti kuat. Mau bantuin berapa banyak juga dia tetap kuat nih. Karena memang udah ahlinya dia di situ gitu loh. Kalau orang cuma bisa ya ini butuh waktu nih, dia akan ngedrain, butuh waktu untuk recharge gitu. Nah, di situ repot tuh, saya tuh kerepotan di situ. Capek, males gitu loh. Ya. Pada nunggu ngantri, enggak berjodoh, enggak sembarang. Jodohnya siapa yang ngatur? Sang pencipta yang nanti yang ngatur. Nih lu nanti cari dia. Nah dia udah tahu nih, udah kasih sinyal, udah dapat intuisi gitu. Enggak sembarang juga gitu loh. Jodoh, makanya saya bilang jodoh. Kalau dia ada amalan baik nih, ya kalau dia ada amalan baik, nah itu bisa jadi jodoh nanti, dituntun, dipertemukan. Makanya udah guys, kenal diri. Pada saat kamu hidup sadar itu, di zohirnya kamu beresin. Kamu kenal itu bagian dari dirimu. Ya. Ada jiwa, ada tubuh, ada ruh. Kenalin itu semua gitu loh. Makanya kenapa disuruh kenal dirinya. Kenapa? Karena kalau dia udah manunggaling itu sama ruhnya ya, itu integrated spirit. Jadi jiwa tuh bisa melebur. Itu yang disebut sebagai ruhani namanya. Nah kalau dia udah melebur, begitu raganya ini selesai, dia udah bisa diajak pulang bareng. Gitu. Ya. Makanya, nah sekarang kan distraksinya adalah kalian disuruh ngejar yang namanya keduniawian, ngejar keberlimpahan, ngejar kesaktian. Melekat kamu di sini, gitu loh. Nggak mau pergi nanti, kamu bikin repot dirimu sendiri jadi. Coba kalau orang nggak ada, kalau orang miskin mati, alhamdulillah. Nggak ada beban kan perginya kan? Ya gue juga miskin di sini, ya udah berangkat ya gitu. Coba kalau, capek-capek kerja keras,
hidup enak, nikmatin begini begitu, mau pergi sayang, aduh gua udah capek-capek gimana ini gitu. Nah itu paradoks tuh ya. Bahasa motivator retreat. Ya memang Kang, ya itulah gitu. Ya jadi hati-hati. Oke. Bukan saya bilang kalian gak boleh berlimpah, gak usah dikejar. Kalau kamu pantas mah udah. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, adil kok Tuhan itu kok ya. Justru kadang-kadang tuh kita tuh suka diperiwit sama Tuhan. Udah gitu. Supaya apa? Supaya kita gak hancur dengan nafsu keinginan kita sendiri gitu loh. Jadi di priwit lah orang bilang. Suruh eling lagi. Oh iya ya bener ya. Hidup tuh nggak cuma di sini gitu. Ya. Padahal sakti yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa menaklukkan egomu sendiri, menaklukkan nafsu keinginanmu sendiri, nafsu amarahmu sendiri. Sampai yang tersisa adalah jiwa yang tenang. Ya. Dan ketenangan dari jiwamu itu akan menghadirkan rasa kasih sayang yang pasti ke diri sendiri dulu, baru sesama. Tentu saja semua dimulai dari proses pensucian jiwa dengan melepas ilusi-ilusi itu tuh, ilusi ketakutan, nafsu keinginan, harus mendapatkan gitu. Karena itu akan membentuk mental miskin, mental korban, mental ketidakberdayaan ya. Apa orang yang peka bisa lihat? Bisa, tapi ya tetap aja balik lagi gitu loh. Balik lagi yang namanya itu ranahnya Tuhan gitu. Kita nggak usah ikut campur. Nah ilusinya apa? Ketakutan, kemarahan, keinginan beralih ke penerimaan, memaafkan, mengampuni yang berujung ke kebenaran, yaitu soal cinta. Kalau enggak, ya kamu akan terus menerus terbelenggu gitu. Ketika jiwa sudah tenang dan tidak lagi terjebak dalam ilusi-ilusi itu, maka yang tersisa di dalam hati adalah sifat asli dari jiwa manusia, yaitu kasih sayang murni dan welas asih muncul secara otomatis. Bentuknya apa? Empati. Ya. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Kebaikan. Ya. Dan itu akan muncul secara otomatis saat jiwa sudah lepas dari belenggu-belenggu ilusi itu. Dia tidak lagi ketakutan soal masa depan. Ya, dia tidak lagi terlalu fokus memenuhi nafsu keinginan. Tapi dia belajar untuk bagaimana mengenal dirinya dan bagaimana mengenal sifat asli dari jiwa, yaitu welas asih, unconditional love. Nah, wujud dari welas asih dan cinta kasih yang sesungguhnya adalah memberi, giving. Ingat ya, orang itu, kita kok bicara orang ya, bukan manusia ya, orang itu diprogram untuk doing, kerja. Untuk apa? Untuk hanya having. Dapat. Setelah having, apa yang dikejar? Saving. Sampai dia lupa soal yang namanya giving. Lupa dia, guys.
disimpan, doing, having gitu. Tiba-tiba kena penyakit, savingnya 0. Dia lupa untuk welas asih. Padahal giving itu sebenarnya inilah tujuan kita tuh hadir di sini. Ya, untuk kenapa? Karena kalau menyadari kita semua ada penciptanya adalah satu. Artinya antara saya dan kalian tuh sama sebenarnya. Jadi kalau saya giving ke kamu, itu sama saja dengan saya memberi ke diri saya sendiri. Makanya ada hukum yang namanya tabur tuai. Saking cintanya loh, dibikin sistem, dibikin yang namanya hukum tabur tuai. Jadi udahlah, percuma kamu ntar saving, begitu kamu mati nggak bisa dibawa. Kecuali dari saving itu kamu terusin untuk giving. Itu baru benar. Ya. Kalau ini adalah materi, kalau ini adalah spiritual, jadi bagaimana? Nah, kecerdasan spiritual itu bagaimana menspiritualkan materimu, yaitu lewat yang namanya giving. Ada orang tuh memang rezekinya nggak habis-habis, guys. Tapi dia bisa menspiritualkan materinya itu lewat yang namanya giving. Dia sedang berspiritual. Saving jaga-jaga buat hari tua. Giving selain materi, waktu, ilmu, ya, tenaga. Kenapa? Karena memberi atau giving itu kan wujud dari welas asih dan cinta kasih adalah memberi. Dalam keterjebakan ilusi, orang ingin mengambil kekuatan, mengambil keuntungan, HTC, perolehan pokoknya, HTC, harta, tahta, cinta. Tapi dalam kesadaran, semakin tinggi level kesadaran seseorang, maka semakin dia ingin memberi, ingin giving dia. Mengikuti sifat-sifat pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, makanya orang yang sudah mencapai level kesadaran yang cukup tinggi itu, sifat-sifat sang pencipta itu akan disadari. Gitu. Kalau alasan keberlimpahan biar bisa giving gimana? Loh, terbalik. Justru di saat kamu nggak punya apa-apa dan kamu tetap bisa giving, thank you, itu lebih benar. Kamu gak bergantung sama hal di luar diri. Itulah cinta kasih yang sebenarnya. Ya, kalau overgiving masuknya gimana? Kemana?
people pleaser. Jadi tipis memang. Giving boleh, jangan sampai mengorbankan diri. Giving core tuh gimana? Ya haruslah. Makanya tuh sebenarnya giving itu, kalau saya giving itu ada tingkatannya. Satu, ke diri sendiri. Kedua adalah ke garis keturunan. Ketiga baru ke sesama. Jangan di skip guys. Kalau di skip meaningless nanti. Ya. Jangan sampai kamu lebih bantu keluargamu daripada kamu bantu dirimu sendiri. Jangan sampai kamu lebih bantu ke tetangga daripada keluargamu sendiri. Utama ke ortu atau diri sendiri dulu dong. Jadi praktek cinta tuh ke diri sendiri guys. Di saat kamu udah gak kekurangan cinta, kamu gak akan takut untuk memberi. Kalau ortu sakit pun diri sedang belum sembuh gimana? Ya sembuhin diri sendiri dulu dong. Ya. Ujung-ujungnya cinta kan? Semua soal cinta. Ya inilah kebenaran yang sejati. Siapa yang di sini pernah naik pesawat? Ayo. Siapa yang di sini yang pernah naik pesawat? Saya mau nanya. Ya. Kalau ada turbulence, oksigen kurang, kamu kan turun tuh. Ya. Tabung oksigennya tuh. Tabung oksigen. Apa tuh namanya tuh? Untuk menghirup oksigen. Kalau kamu sama anak kecil, kamu ngasih siapa dulu? Disuruh ngasih siapa maskernya? Ya masker oksigen. Kamu disuruh ngasih siapa dulu? Kalau kamu berdua sama anak kamu. Diri sendiri lah. Kenapa? Karena kalau kamu kasih ke anakmu, kamu kehabisan oksigen, kamu pingsan, anakmu gak ngerti guys, gak bisa bantu kamu, modar kamu di situ. Tapi kalau kamu pakai ke diri sendiri, kamu ngerti, tenang, anakmu pingsan sebentar, begitu dapat oksigen, bangun lagi. Itulah contoh nyatanya tuh, kenapa harus diri sendiri dulu. Kalau anak kecil nggak ngerti kok. Ya.
kalau sudah sering dikasih tapi setelah sadar bahwa diri sendiri malah dia, maksudnya gimana? Nah, itu benar tuh. Antara ibu dan bayi saat melahirkan, yang diutamakan juga ibunya dulu, betul. Betul sekali. Ya. Jadi kalau cinta ke diri sendiri dulu, guys. Oke. Tangkap ya. Ingat, ketakutan, kecemasan, kebingungan hanya ilusi. Karena semua soal cinta. Kalau kamu takut, kalau kamu marah, kalau kamu gak nerima, biasanya karena kamu kekurangan cinta. Makanya kalau kekurangan cinta, jadinya apa? Ya. Jadinya apa? Ngamis cinta. Saya mengutamakan ortu dulu kok daripada diri sendiri, tapi saya nyaman. Ya nggak apa-apa, terusin aja.